Baik, nama saya Muhammad Onar Ramawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu encapsulation dan access modifier. Yang pertama yaitu encapsulation. Encapsulation adalah suatu proses untuk melindungi sebuah class, variabel, dan method. Yang dimana proses dari perlindungan ini memiliki beberapa tipe, yaitu protect, private, public, dan tanpa modifier. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script dari encapsulation tersebut. Dalam kelas nilai, variabel nilai dan method dari hitung grade dilindungi dari luar, dan hak dari perlindungan ini yaitu private, dan kelas nilai hanya menyediakan get grade untuk diakses dari luar. Itulah tadi penjelasan dari script encapsulation. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu access modifier. Baik, yang selanjutnya yaitu access modifier. Access modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada variabel, method, dan class, yang dimana untuk menjaga sebuah integritas data yang ketika ingin dibaca oleh objek lain. Pada access modifier ini terdapat 4 jenis, yaitu non-access modifier, public, private, dan protect. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh dari program non-access modifier. Berikut adalah contoh dari non-access modifier, di mana non-access modifier ini pada variabel, method, dan class-nya bisa diakses oleh class dari satu package yang sama, akan tetapi tidak boleh dalam luar package yang lain. Baik, yang berikutnya yaitu modifier public, di mana modifier public ini bisa diakses dari dalam package yang dibuat dan dari luar package yang kita buat lainnya. Nah, berikut adalah contoh dari script modifier public, di mana yang pertama kita akan membuat sebuah class yang dalam class tersebut memiliki sebuah variabel dan method yang berupa public. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah class yang lain untuk memanggil method tersebut. Nah, hasilnya seperti berikut. Baik, yang selanjutnya yaitu modifier protect, di mana pada modifier ini, protect ini dapat diakses oleh subclass dan class dalam satu package yang sama, seperti berikut ini. Nah, contoh dari script modifier protect ini yaitu pertama-tama kita membuat sebuah class yang dimana variabel dan methodnya berupa protect. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah class yang akan memanggil method dari class pertama tersebut, dan hasilnya seperti berikut. Baik, yang selanjutnya yaitu modifier private, di mana pada modifier private ini method dan variabel yang diberikan hak akses private hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Nah, berikut adalah contoh script dari modifier private, di mana kita akan membuat sebuah kelas yang di dalamnya terdapat sebuah variabel yang diberikan hak akses sebuah private. Nah, kita akan membuat sebuah method, dan metode tersebut akan dibuatkan lagi metode lain, dan metode yang dibuat baru lagi tadi itu akan dipanggil variabel yang berisi hak akses private tersebut. Nah, hasilnya seperti berikut ini. Nah, ketika kita mencoba mengambil data dari variabel class tersebut ke kelas yang lain, maka hasilnya akan error. Mengapa demikian? Karena seperti yang pada pengertiannya modifier private tadi, ketika variabel dan method diberikan hak akses modifier private, maka hanya bisa diakses oleh kelas tersebut, tidak boleh dari kelas yang lain. Bahkan apalagi dalam package yang di luar dan kelas yang di luar lain. Itulah tadi penjelasan tentang access modifier. Selanjutnya akan diberikan atau dilanjutkan materi oleh teman saya selanjutnya. Nama saya Nur Syafitri Usman Arif. Saya akan menjelaskan tentang static dan final pada Java. Static merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut. Secara umum, suatu anggota kelas, baik itu atribut ataupun metode, hanya dapat diakses melalui objek referensinya. Metode yang dideklarasikan sebagai statik memiliki beberapa aturan. Yang pertama itu hanya dapat dipanggil oleh metode statik juga. Yang kedua, hanya dapat mengakses atribut statik. Dan yang ketiga, tidak dapat menggunakan keyword this dan super
karena kedua keyword ini menunjuk ke suatu instansi tertentu. Contoh program statik yaitu kita memberikan dua kelas. Di kelas pertama kita berikan nama coba statik, lalu kita inputkan static in panjang sama dengan 10, static in tinggi sama dengan 9. Kemudian public static void-nya itu tulisan, lalu system out print ln-nya itu ini metode diakses langsung. Kemudian public static in tambahnya itu in A, in B, lalu return A plus B. Selanjutnya kelas 2 kita beri nama kelas kita, lalu public static void main, lalu kita panggil dari kelas 1 yaitu coba static dot tulisan, kemudian system out print ln coba static dot tambah, lalu system out print ln-nya itu panjang, kita cari dari coba static dot panjang, lalu system out print ln tinggi itu dari coba static dot tinggi. Maka ketika dijalankan itu outputnya akan menjadi seperti ini. Ini metode diakses secara langsung. Kemudian ada 16, panjang sama dengan 10, tinggi sama dengan 9. Pada program yang telah saya jelaskan, dapat kita lihat pada kelas 1 dan kelas 2 bahwa keyword static digunakan pada atribut atau variabel dan metode supaya program dapat dipanggil dengan menggunakan keyword static tanpa harus membuat objek baru, di mana kelas 2 bisa langsung menulis nama kelas yang dirujuk dan nama metode yang ingin dipanggil. Selanjutnya yaitu final. Final digunakan untuk menjadikan suatu nilai atribut tidak dapat diubah lagi, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai suatu konstanta. Dalam Java, kata kunci final memiliki 3 buah fungsi. Yang pertama, apabila digunakan sebagai atribut, maka nilai dari atribut itu tidak dapat diubah lagi, atau dengan kata lain adalah konstanta. Contohnya yaitu pi, nilainya 22/7. 2. Apabila digunakan di metode, maka metode tersebut tidak bisa lagi di-override atau diperbaharui lagi oleh kelas-kelas turunannya. Yang ketiga, apabila digunakan di kelas, maka kelas tersebut tidak bisa memiliki subkelas atau turunan. Contoh programnya itu, kita membuat kelas yang diberi nama komputer, lalu kita tambahkan metode lihat spek yang diset sebagai final. Kemudian, kelas komputer ini diturunkan kepada kelas laptop. Di dalam kelas laptop, saya mendefinisikan ulang metode lihat spek. Kemudian, metode lihat spek milik kelas komputer akan tertimpa oleh lihat spek milik kelas laptop. Saat saya membuat objek baru yaitu laptop baru dari kelas laptop, PHP akan mengeluarkan error cannot override final method. Error ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menimpa metode lihat spek milik kelas komputer karena metode tersebut telah diset menjadi final. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alam Syarifuddin. Saya akan menjelaskan materi mengenai polymorphism atau polimorfisme. Apa sih itu polimorfisme dalam Object Oriented Programming atau OOP? Baik, poly artinya banyak, morfisme artinya bentuk. Polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan. Prinsip ini juga diadopsi pada pemrograman berorientasi objek. Polimorfisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat kita artikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Polimorfisme pada Java ada 2 macam. Yang pertama, static polymorphism atau polimorfisme statis. Kedua, dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Beda dari keduanya terletak pada cara membuat polimorfismenya. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu metode overloading. Metode overloading ini terjadi pada sebuah kelas.
yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Ini contoh skrip program polymorphism menggunakan metode overloading, di mana terdapat kelas lingkaran yang memiliki dua metode yang namanya sama, yakni luas, tapi parameter dan tipe datanya berbeda dan juga isi atau rumus di dalamnya berbeda. Inilah yang disebut polymorphism atau polymorphisme dalam pemrograman object oriented atau pemrograman berorientasi objek. Baik, selanjutnya materi kedua, yaitu perbedaan antara kelas abstrak dan kelas interface. Apa sih itu kelas abstrak? Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak dan tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Sedangkan kelas interface memiliki pengertian dan fungsi yang hampir sama dengan kelas abstrak. Walaupun fungsi dari keduanya sama, tetapi ada beberapa perbedaan yang perlu kita ketahui. Perbedaannya yang pertama yaitu kelas abstrak bisa berisi abstrak dan non-abstrak metode, sedangkan interface hanya boleh berisi abstrak metode. Kedua, kita harus menuliskan sendiri modifiernya. Sedangkan kelas interface kita tidak perlu menulis public abstrak di depan nama metode karena secara implisit modifier untuk metode di interface adalah public dan abstrak. Yang ketiga, kelas abstrak bisa mendeklarasikan konstan dan instance variable, sedangkan kelas interface hanya bisa mendeklarasikan konstan secara implisit. Variabel yang dideklarasikan di interface bersifat public, static, dan final. Yang keempat, kelas abstrak pada kelas abstrak metode boleh bersifat statik, sedangkan pada kelas interface metode tidak boleh bersifat statik. Yang kelima, pada kelas abstrak metode boleh bersifat final, sedangkan pada interface metode tidak boleh bersifat final. Yang ketujuh, suatu abstract class hanya bisa mengextend atau abstract class lainnya, sedangkan pada interface, suatu interface bisa mengextend atau lebih interface lainnya. Yang kedelapan, kelas abstract hanya bisa mengextend satu abstract class dan mengimplement beberapa interface, sedangkan pada kelas interface hanya bisa mengextend interface lainnya dan tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Baik, itulah beberapa materi yang telah kami sampaikan mengenai pemrograman berorientasi objek. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.